Seorang perempuan ditemukan tewas bersimbah darah di depan kos-kosan di Jalan Brantas, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Rabu 27 Agustus petang. Warga sekitar sempat mendengar suara gaduh menjelang waktu maghrib. Ketika sebagian warga keluar rumah untuk melihat kejadian, korban sudah tergeletak tak bernyawa. Dalam foto yang beredar, korban hanya memakai celana pendek dan kaos tanpa lengan. Tak lama setelah jasad korban ditemukan, polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuh Sumiati. Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, AKP Eko Setiabudi Pardani mengatakan pelaku sudah diamankan. Terkait alasan pelaku membunuh korban masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Mobil Pak. Ini mana? Udah ada mana? Udah, masih tahu. Ada mobil kok. Ya tak buka Pak. Masukkan mobil, anu Pak, mobil jalan Pak. Mobil jalan itu. Lalu ke mana? Bu. Intinya sudah diamankan unit. Nah. Masih ada Pak. Bang, mobilnya sama sana Bang. Kemarin terjadi. Kita akan mulai dengan rilis di pagi hari ini. Sementara permohonan maaf dari beliau Bapak Kapolres karena sebelumnya beliau akan mengambil rilis pada pagi hari ini. Beliau ada kegiatan video conference dengan Bapak Candi Satu, jadi tidak bisa untuk ditinggalkan. Baik, kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Kita akan melakukan proses rilis terkait ungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Jadi kejadian itu berawal pada hari Rabu di tanggal 27 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30. 16.30 si pelaku ini menggunakan aplikasi untuk memesan seorang wanita. Selanjutnya dari aplikasi itu ada komunikasi lewat medsos, kemudian dari medsos itu ada transaksi sepakatan yaitu 500.000. Setelah itu dari kesepakatan itu untuk melakukan servis yang memuaskan, tetapi dari pengakuan si pelaku selang sudah berjalan selama 10 menit, kemudian korban pergi ke kamar mandi untuk membasuh-basuh atau untuk buang air kecil di belakang. Setelah itu kembali ke kamar tidur, melakukan ngobrol bersama-sama. Ada kata-kata yang tidak enak kepada wanita itu, yaitu mohon maaf ya, intinya baru satu kali kok belum maksimal. Ya paham lah rekan-rekan. Nah seperti itu kemudian terjadilah sesuatu yang ada di dalam kamar kos itu, tusukan sebanyak 7 kali yang mengenai belakang, samping kanan kiri, kemudian bagian depan. Kemudian pelaku keluar dari dalam kamar, menggodok-godok pintu yang ada di depan kamar, di kamar nomor 4. Selanjutnya badan korban bersimbah darah keluar dari kos, kemudian sampailah di depan pintu gerbang, kehabisan darah terdekat di depan. Seperti itu rekan-rekan dari motif yang dilakukan oleh pelaku melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang itu karena sakit hati, pelayanan tidak memuaskan. Seperti itu. Yang mengasakan itu ceweknya atau cowoknya? Yang merasa tidak puas deh. Ya, karena Yang merasa tidak puas berarti dari pihak korban atau dari pihak pelaku? dari pihak pelaku seperti itu. Yang pertama kali melontarkan itu siapa? Dari korban.
Kalau senjata tajam? Senjata tajam memang itu dibawa dari pelaku untuk jaga diri, karena pelaku pekerjaan sebagai pengantar obat di lapangan seperti itu. Kalau antara korban dengan pelaku sudah saling kenal. Antar pelaku sama korban itu belum saling kenal karena itu lewat aplikasi. Baru pertama kali. Kalau korban di situ memang sudah bos lama. Korban di situ kurang lebih ada 1 tahun sudah kos di situ. Korban yaitu warga Cipelem Bulakamba, Kabupaten Brebes. Demikian. Untuk ancaman hukumannya ada? Untuk ancam hukumannya itu diancam hukuman 15 tahun penjara, ditandai pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3. Untuk pisau yang digunakan itu milik siapa dan? Untuk pisau yang digunakan ini yaitu milik saudara T. Nah, saudara T yaitu tersangkanya. Kemudian baju ini jangan pakai, jangan Pak KPU. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menyayat korban sebanyak 7 kali kurang lebih, dan ini pakaian korban yang pada waktu itu digunakan yang ada di depan gerbang terdapat bersimbah darah, dan ini sandal yang kami temukan di dalam TKP yang sudah juga bersimbah darah pada waktu itu juga akan digunakan seperti itu. Kalau pelaku ini warga mana? Kalau pelaku yaitu saudara T, warga Jalan Panggung Timur. Maka saya mau diulangi Pak tadi, setelah melakukan penganiayaan, tersangka ini melakukan apa, kabur atau bagaimana? Setelah melakukan penganiayaan, tersangka ini ketakutan karena di depan rumah itu sudah banyak warga yang keluar karena ada penjaga kos yang pada waktu itu ada di TKP juga berteriak minta tolong kepada Bapak RT. Berarti penganiayaan dilakukan di kamar ya? Di dalam kamar. Saat itu korban bagaimana? Saya itu korban sudah bersimbah darah keluar dengan menelpon untuk minta tolong itu nomor 4 yang dari depannya. Itu tetangga berarti. Tetangganya. Apakah sebelum sudah ada pembayaran sesuai dengan? Untuk pembayaran belum terjadi, terjadi kesepakatan saja. Ya, itu cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.